Soal berikut adalah soal asli penalaran matematika tahun 2024. Gambar di bawah adalah peta beberapa kecamatan di suatu wilayah kabupaten. Jika jarak kecamatan A ke B adalah 40 km dan terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan C dan A. Jadi C dan A dihubungkan tol. Dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan B dan D. BD ini adalah jalan tol dan A ke F itu adalah jalan tol juga. Untuk mencapai suatu kecamatan dari kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Nah, sekarang disebutkan bahwa A ke B itu adalah 40 km. Kita ketahui ini adalah A ke B 4 karfak. Untuk 4 karfak itu adalah 40 km. Dengan mudah ini satu segmennya itu nanti kita bikin 10, masing-masing 10 ya, karena ini adalah 4 karfak ya. Jadi ini 10, ini 10 dan 10, sehingga total A ke B adalah 40 km. Sekarang kita akan kerjakan untuk soal yang pertama. Jarak terpendek yang ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan A ke kecamatan C. Kita ketahui ini dari A ke C. Dari A ke C ini akan saya pinjam gambarnya. Saya akan pindahkan. Yang dimaksud itu adalah yang ini, A ke C. Dari sini ke sini. Ini adalah seperempat lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 30 satuan. Karena ini adalah seperempat lingkaran, kita butuh kelilingnya, berarti A ke C itu adalah seperempat keliling lingkaran. Jadi nilainya adalah seperempat 2πr. Dengan jari-jari itu adalah 30, misalkan ini adalah pusatnya. Jadi yang ini adalah seperempat 2 kali pi kali R-nya adalah 30 km dari titik sini ke C. Jadi kita peroleh nilainya itu adalah 15 pi dalam satuan kilometer. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Soal yang kedua. Seseorang mengendarai mobil dari kecamatan E ke kecamatan A dengan melalui jalan tol dari E ke A. Pada saat yang sama, Bagus mengendarai motor dari kecamatan E ke A tanpa melalui jalan tol. Jika Arsya dan Bagus melintas jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Arsya dan Bagus adalah berapa? Kita perhatikan, disebutkan Arsya melalui jalan tol dari E ke A. Karena ini melalui jalan tol, berarti dia akan melalui FA. Yang ini, yang dilintasinya ini yang saya stabilo adalah jalan tol. Maka dengan mudah ini nanti kita buat Arsya ini lewat tol. Dengan mudah kita bisa hitung nilainya. E ke F itu adalah 20, ini 10, 10. 20 ditambah dengan F ke A, karena ini adalah siku-siku, ini adalah 10 dan ini nanti 20. Jadi kita bikin seperti ini. Ini adalah F dan ini adalah A. Masing-masing ini adalah 10 dan ini 20. Jadi jalan tol kita itu nanti kita peroleh FA itu adalah 10 akar 5 ya, dengan Pitagoras. Oke. Jadi kalau mau dihitung manual bisa 10-nya kamu keluarkan. Bisa juga seperti ini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat jadi 10 akar 5. Maka yang di sini adalah 10 akar 5 dalam satuan kilometer. Kemudian yang Bagus, dia tidak melalui jalan tol. Bagus jalan biasa tanpa tol ya. Jadi kita akan lihat Bagus dari E ke sini, titik O misalkan di sini 10 tambah 40. Jadi ini adalah 50 km dalam satuan kilometer. Yang diminta adalah selisih jaraknya. Oke, pasti yang jalan biasa lebih besar daripada yang lewat tol. Jadi kita simpulkan deltanya itu adalah 50 km. Ini nanti tinggal kamu kurangkan ke atas karena yang bawah lebih besar. Dikurang dengan 20 ditambah 10 akar 5 dalam satuan kilometer. Kita peroleh 30 dikurang dengan 10 akar 5. Jawabannya adalah yang C. Kita akan lanjutkan
soal yang ketiga. Seluruh jalan tol akan dipasang rambu lalu lintas pengingat batas kecepatan yang berpasangan di kedua jalur tol. Setiap dua rambu lalu lintas berjarak 2 meter. Banyak rambu lalu lintas yang dipasang seluruh jalan tol adalah berapa? Dengan catatan akar 5 adalah 2,24. Kita perhatikan seandainya ini adalah jalannya. Oke, kita buat misalkan ini adalah jalan. Maka lampu itu akan dibuat berpasang-pasangan seperti ini ya. Ini dianggap satu pasang. Kemudian nanti yang di sini dan ini. Dengan catatan disebutkan bahwa jaraknya ini adalah 2 km. Oke, ini adalah satu jalan yang sama ya, begitu jalannya. Nah, sekarang kita akan buat lintasan tol. Itu sama aja dengan A ke F ditambah B ke D ditambah dengan A ke C. Nah, sekarang A ke F itu tadi udah kita peroleh 10 akar 5. Jadi yang ini adalah 10 akar 5. Kemudian BD juga 10 akar 5. Kemudian AC tadi udah kita dapatkan, itu nilainya adalah 15 kali pi dalam satuan kilometer tentunya. Jadi ini nanti akan kita peroleh 20 akar 5 ditambah 15 pi. Tinggal kita hitung 20 dikalikan. Tadi informasi di soal dikasih tahu ini adalah 2,24 ditambah 15 dikalikan 3,14. Sehingga nanti akan kita peroleh nilainya masing-masing. Yang di sini adalah 44,8 dan ini adalah 47,1. Panjang lintasan tol itu kita peroleh 91,9. Karena disebutkan ya, dan berpasang-pasangan kiri kanan dan setiap 2 km, maka banyak lampu. Kita tuliskan, bisa kita peroleh panjang lintasannya 91,9. Kita bagi setiap 2 km. 2 km. Tetapi karena dia berpasangan, maka setiap titik ini nanti kita akan bikin 2 lampu. Maka akan kita kalikan 2. Itu sama aja dengan 91,9. Karena lampunya harus bilangan asli, berarti ini adalah 92 lampu. Jawabannya adalah yang D. Untuk soal terakhir, yang keempat, Dedi mengendarai mobil dari kecamatan C menuju A dengan melalui F. Dari C ke A dengan melalui F. Kecepatan rata-rata mobil saat di tol adalah 75 km per jam dan di non-tol adalah 50 km per jam. Waktu tempuh tersingkat Dedi untuk sampai di kecamatan A. Oke, jadi kita akan buat jalurnya, penampangnya. Ini akan kita pinjam. Jalur Dedi akan kita buatkan di sini. Jalur yang dilintasi Dedi itu nanti adalah ini, dari C ke sini, kemudian ini, kemudian FA itu adalah tolnya, ya, karena ini adalah tol. Nah, sekarang akan kita buat dari C ke F, non tol. Non tol atau yang jalur biasa itu adalah C ke F. Berarti itu adalah 1, 2, 3. Itu adalah 30 km. Kemudian menggunakan tol dari F ke A. Tadi kita peroleh ini adalah 10 akar 5 dalam satuan kilometer. Sehingga bisa kita dapatkan untuk waktu yang ditempuhnya melintasi jalur ini itu adalah 30 km dibagi kecepatannya. Kecepatan tanpa tol itu tadi adalah 50 km. Berarti ini tinggal kita bagi 50 km per jam. Kita dapatkanlah 3/5 jam. 3/5 jam itu sama aja dengan 36 menit. Jadi kita kalikan dalam 60 ya. 3 kali 60 dibagi 5, 36 menit. Kemudian yang berikutnya, T yang melalui tol itu adalah 10 akar 5 dibagi dengan
Kecepatan dengan tol itu adalah 75. Jadi ini kita bagi 75 km per jam. Oke. Karena ini satuannya masih jam, cukup kita kalikan 60 nanti. Kalikan 60 menit ya, begitu. Kita perolehlah menjadi 8, 600 dibagi 75 itu 8 akar 5 menit. Sehingga kita kumpullah waktu yang ditempuhnya, totalnya 36 ditambah 8 akar 5 menit. Jawabannya adalah yang A. Kita sudah bahas semua untuk topik yang ini, jalan tol. Kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Untuk mengikuti kelas yang dibawa langsung oleh Pak Luhut, dapat mengontak Pak Luhut di nomor WhatsApp 0812 1488 9716. Bagikan video ini jika Anda rasa bermanfaat. Semangat belajarnya dan semoga sukses. Sampai jumpa.